Pertarungan Pilkada DKI Jakarta semakin memanas dengan beberapa kandidat diduga terlibat sejumlah kasus. Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang menjadi tersangka kasus penistaan agama hingga kini terus menjalani sidang yang menyebabkan elektabilitasnya menurun. Berdasarkan sebuah survei dalam kasus penistaan agama, sebanyak 45,2% warga yang setuju Ahok menista agama. Sementara 21,5% tidak setuju dan sisanya tidak tahu. Jalan Ahok menaikkan elektabilitasnya pun semakin terjal. Kasus dana bansos yang diduga melibatkan cawagup dari nomor urut 1 Silviana Murni dikhawatirkan Partai Demokrat dan partai pendukungnya akan mempengaruhi elektabilitas pasangan Agus Silvi. Yang menarik, kicauan mantan Presiden Indonesia SBY disinyalir ada hubungannya dengan pemeriksaan Silviana Murni ke Barreskrim Mabes Polri terkait kasus tersebut. Aroma saling tuding lewat media sosial sangat kentara. Meskipun bisa dirasa tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya. Ya, gelaran Pilkada DKI Jakarta pemirsa tidak terasa sudah akan berlangsung begitu ya pada tanggal 15 Februari 2017. Kalau kita hitung waktu mungkin sekitar 3 minggu lagi kita akan melaksanakan gelaran untuk pemilihan kepala daerah atau gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Namun seiring dengan perjalanan tersebut banyak informasi, isu dan juga berita yang menerpa masing-masing pasangan calon. Apakah itu berita kebohongan maupun juga isu yang belum tentu bisa disampaikan dan dari mana asalnya itu terus mendera dari masing-masing pasangan calon. Dan ini artinya apakah memang ada sebuah kriminalisasi sebenarnya dalam Pilkada DKI Jakarta? Kita akan coba bahas pada malam hari ini di Talk Tuai News dengan 4 orang narasumber yang sudah hadir tentu saja mewakili masing-masing pasangan calon begitu kalau bisa saya katakan dari tim ses masing-masing pasangan calon di ujung, maksud kami di ujung ada Bang Margarito Kamis, seorang pengamat hukum tata negara. Tentu ini bukan perwakilan dari tim ses gitu ya, yang kita anggap sangat netral pada malam hari ini. Kemudian ada juga Mas Didi Irawadi yang merupakan tim ses dari Agus Silvi, pasangan nomor 1. Kemudian ada juga Mas Igo Ilham, tim ses dari Mas Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Kemudian satu lagi ada juga tim ses dari Ahok Jarot, Mas Ansi Lema. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Tentu semua sudah mendengar berita yang banyak sekali beredar di media sosial terkait dengan berita kebohongan, hoax, kemudian juga isu yang menerpa masing-masing pasangan calon. Yang terdekat adalah yang menerpa pasangan calon nomor 1 begitu ya. Kemarin kita ingat bagaimana Mpok Silvi dikatakan bergerilya di Barreskrim begitu ya, memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Tanggapan Mas Didi? Saya kira ini berita yang sangat nilai hoax-nya sangat tinggi. Nilai hoax-nya bohong, sangat tinggi? Fitnah yang luar biasa, karena saya hadir di Barreskrim pada saat itu. Pertama-tama sebelum undangan klarifikasi, itu undangan klarifikasi ya, jadi masih tahap bukan penyelidikan. Wah, berita sedemikian rupa ya, Ya. oleh pihak-pihak yang menyerang Ibu Silvi, yang Pok Silvi. Seolah-olah ini Jumat Keramat, ada panggilan kasus ya, korupsi dan sebagainya. Yeah. Padahal kehadiran kami di sana, kehadiran Pok Silvi, jelas undangan klarifikasi, jelas ini membantu polisi, memberi terang benderang, karena ini kebijakan, ya, kebijakan di era gubernur sebelum, ya. Okay. Pada saat itu gubernurnya Pak Jokowi, wakilnya Pak Ahok, dan ini adalah suatu kebijakan berjalan kebijakan mengenai hibah pramuka, undangan pada saat itu mengklarifikasi kegiatan-kegiatan pada saat itu. Jadi terlalu jauh, belum hari Jumat berita sedemikian rupa dipelintir, diadu domba lah, bahkan diadu domba juga dengan kepolisian. Yang saya meyakini bahwa kepolisian itu, saya berharap tentu ya, profesional menangani ini. Kami tidak ingin terburu-buru berprasangka buruk, tapi saya yakin klarifikasi yang diberikan kemarin akan membantu polisian sehingga hal-hal menyangkut dana hibah ini menjadi lebih jelas, menjadi lebih clear ya di dalam membantu
proses-proses yang ada di Kita tidak Barreskrim. memperdalam terkait dengan kasus yang menimpa Mpok Silvi Ya. begitu ya, tapi kita ingin menyampaikan kembali bahwa ini adalah panggilan untuk klarifikasi ya, bukan undangan panggilan klarifikasi. sebagai Ya. seorang saksi terhadap kasus Bukan. dugaan korupsi Jauh begitu benar itu ya. Jadi undangan klarifikasi dan alhamdulillah Pok Silvi membantu menjelaskan itu dan poin-poin itu bisa kita lihat di media massa. Apa-apa yang klarifikasi yang diberikan di sana. Kalau dari tim ses sendiri, pasangan Agus Silvi ini sendiri melihat begitu ya berita yang sekarang beredar, kira-kira apa yang menyebabkan isu ini menjadi timbul padahal ini sebenarnya kasus yang memang sudah berjalan sebelumnya? Ini situasi yang sudah nggak sehat ya. Tidak sehat Pilkada maksudnya? ini kan menjelang hari H sebenarnya kan, hitungan 2-3 minggu lagi ke depan akan masuk minggu tenang. Ada pihak yang tidak bertanggung jawab, entah siapa itu, tapi jelas ini ingin memojokkan pihak kami. Ya, jadi dengan menebarkan kebohongan-bohongan, serangan-serangan yang luar biasa, baik terhadap Mpok Silvi, Mas Agus, dan pihak Partai Demokrat. Bahkan isu-isu lama yang sebenarnya sudah lewat, sudah lama, itu ditimbulkan lagi dalam minggu-minggu terakhir ini. Ini kan sangat jauh dari persaingan sehat. Harusnya pilkada ini kita siapapun ya, saya nggak menuduh siapapun. Kalau ada pihak siapapun, pendukung siapapun, lebih baik masuknya itu mengkritisi program-program menyangkut visi misi, program-program ketimbang membangun isu-isu yang hoax yang ada unsur kesengajaan maksudnya dengan mengeluarkan berita ini. Saya nggak menuduh pasangan manapun, tapi nampaknya ada yang khawatir karena awalnya ini kan Mas Agus boleh dibilang ketika Mas Agus Pak Silvi pertama kali launching itu kan bicara elektabilitas itu pada saat itu masih rendah ya, bahkan mungkin hanya berapa persen, tiba-tiba melejit dan alhamdulillah sampai hari ini unggul di antara semuanya. Tentu kami harus mempertahankan sebaik mungkin. Jadi kalau ada pihak lain tanpa menuduh yang lain ya, ini semua udah bersaing bagus. Boleh kita berikan kesempatan kepada pihak yang lain. Cara-cara pihak-pihak yang ingin mengganggu ini, cara-cara yang sudah tidak sehat dan tidak sesuai dengan demokrasi yang baik. Oke, kita ke tim ses nomor 3 kalau begitu. Apakah memang ada juga kekhawatiran sebenarnya? Karena kalau kita lihat agak cukup adem ayam juga begitu ya, berita yang beredar. Kemudian kalau tadi pasangan nomor 2 mengatakan mungkin ya ini adalah ritme yang memang harus dijalani begitu ya menjelang pilkada. Apakah memang ada kekhawatiran juga begitu dari masing-masing pasangan? Ya artinya gini, kita memahami bahwa salah satu logika yang dibentuk ataupun salah satu cara pertimbangan seseorang dalam memilih kan adalah opini yang dibentuk. Baik itu oleh media ataupun oleh berita-berita yang kita sebut sebagai hoax. Baik melalui media sosial ataupun bahkan dari perbincangan hari-hari di masyarakat. Nah itu karenanya persoalan ini menjadi sesuatu yang kita pertimbangkan. Ya. Tetapi tidak dikhawatir secara berlebihan. Ya, kami mensikapinya secara wajar. Kalau memang harus kita klarifikasi, kita klarifikasi. Kalau itu hanya berita hoax yang hanya beredar begitu saja dan tidak ada relevansinya dengan kita. Kita memahami bahwa dalam kompetisi kadang-kadang ada pihak-pihak yang coba menebar fitnah dan sebagainya. Ya kita aja biarkan itulah berlalu. Menyikapi secara wajar menurut tim ses nomor 3 itu seperti apa? Tidak terlalu merespon secara berlebihan aja. Artinya kalau kita rasa perlu klarifikasi, misal gini. Fitnah bertebaran untuk pasangan calon kami, yaitu kalau beliau jadi, katanya akan menghentikan program layanan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, dan sebagainya. Itu kan fitnah, pembohongan yang dilakukan entah oleh siapa kita nggak tahu, tapi faktanya itu terjadi, sosialisasi tentang itu di masyarakat. Nah karena itu kita clearkan di masyarakat dalam berbagai pertemuan, penjelasan mengenai visi, misi, dan program, antara lain mengklarifikasi tentang fitnah itu yang sebenarnya tidak ada, yang sesuatu dusta lah diantara. Sesuai dengan batas porsinya begitu ya, terkait dengan isu jadi yang artinya beredar. kita enjoy aja menikmati demokrasi ini. Di pilkada ini kita nikmati, tapi bahwa ada hal yang negatif yang bersebaran di masyarakat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yaitu pun pada porsi tertentu harus kita sikapi secara wajar. Baik, kalau kita lihat yang sudah sangat merasakan begitu ya bagaimana
namanya selalu disebut-sebut yang memang saat ini kasusnya masih bergulir tentu saja adalah Pak Ahok begitu ya untuk saat ini. Apakah memang juga masih bisa disingkapi secara wajar dan juga masih bisa dianggap santai begitu isu yang berkembang dan juga menerpa dari Pak Ahok hingga saat ini. Nanti mungkin bisa dijawab, kita harus break terlebih dahulu. Kita akan jeda pemirsa di Top 2 News sesaat lagi.